Halo semuanya, aku Lintang, kembali lagi dengan video aku. Udah lama banget gak jumpa ya. Aku sekarang mau bikin video tentang penjelasan singkat, padat, dan jelas untuk dari bab 1 dari buku Minami Hongo. Kalau kalian punya versi kosakata atau Mondai dan Renshu-nya dibahas kalian bisa komen, nanti aku bahas sekalian. Tapi untuk kali ini sesuai dengan judul, mari kita bahas Bunpo secara singkat dan jelas. Langsung aja kita masuk. Tapi sebelum itu, pastiin kalian udah hafal dulu kosakatanya. Kalau kalian pengen aku jelasin bisa komen di bawah. Tapi langsung aja, gak usah basa-basi, langsung aja. Oke, dari buku Minami, sorry ada sayur guys, jadi ada suara tin gitu kan ya. Abaikan, nanti kalau aku udah dapat uang dari YouTube ini aku bisa beli device yang lebih pro. Oke, kita masuk ke bab 1 dari buku Minano Nihongo. Oke, dari bab 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunpo atau pola kalimat yang kalian harus tahu. Oke, langsung aja ke pertama. Di sini ada partikel wa dan partikel des. Kalian udah tahu kan bentuknya kayak apa. Nah, di sini partikel wa ini kita artikan sebagai bahasa Indonesia-nya adalah maksudnya artinya adalah gitu ya. Kita maknai kalau partikel wa itu adalah. Nah, partikel des ini membuat kalimat itu terkesan sopan ya. Partikel itu terkesan sopan. Contohnya, watashi wa lintang des. Jadi, saya adalah lintang dengan sopan gitu ya. Dengan ada partikel desnya berarti termasuk sopan. Kalau di bahasa Indonesia ini bisa jadi dengan sebutan kalimat positif kayak saya adalah lintang, saya adalah seorang pelajar, watashi wa gakusei desu gitu. Nah, kita langsung masuk ke bunpo yang kedua. Bunpo yang kedua ini kalau di bahasa Indonesia ini tentang kalimat negatif. Contohnya kayak watashi wa pakai KB1 partikel wa, maksud aku KB1 partikel wa, KB2 saja arimasen atau dewa animasen. Nah, contohnya kan tadi yang kedua itu kan KB1 partikel wa, KB2 arimasen atau dewa arimasen kan. Nah, itu artinya bukan teman-teman. Jadi ini kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia ini seperti kalimat negatif. Nah, perbedaan jarimasen sama dewa arimasen itu apa? Perbedaannya itu kalau jarimasen kita bisa pakai secara biasa ke teman, ke orang yang udah kita kenal. Tapi kalau ke dewa arimasen itu ke atasan, ke orang yang lebih tua, kita bisa pakai dewa arimasen. Yang ketiga, kalau kita mau bikin kalimat tanya dalam bahasa Jepang, itu pola kalimatnya itu KB1, partikel wa, KB2, dan deska. Contohnya, ano hito wa doko desu ka? Orang itu siapa? Gitu kan. Jadi, di belakang deska itu seperti kata tanya, teman-teman. Sampai sini paham kan? Nah, yang keempat ada KB dan partikel mo. Partikel mo ini artinya juga. Partikel mo ini artinya juga. Contoh kalimatnya kayak Minasan wa gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Jadi Minasan itu seorang pelajar. Saya juga seorang pelajar gitu loh. Jadi kayak kita mau gakusei sama-sama topik yang sama dan kita kayak mau cuma bilang kayak aku pun juga kayak gitu. Itu kita bisa pakai partikel mo. Gitu. Paham? Kita masuk ke bunpo yang agak sedikit mikir nih teman-teman, yaitu partikel no. Partikel no di bab 1 ini tentang kepunyaan. Kenapa bisa jadi kayak kepunyaan itu gimana? Aku bakal bikin lebih mudah ya. Contohnya, kita mau bilang pelajar Universitas Indonesia. Otomatis pelajar itu milik Universitas Indonesia, gitu kan? Kalau di bahasa Indonesia ini kan pelajar Universitas Indonesia. Tapi kalau di bahasa Jepang kita balik tuh. Universitas Indonesia pelajar. Nah, di bahasa Jepangin jadi pelajarnya itu gakusei, Universitas Indonesia adalah Indonesia Daigaku. Nah, karena tadi kita udah balik tuh, jadinya
Universitas Indonesia, sorry, Daigaku Indonesia Daigaku no Gakusei gitu. Jadi dibalik gitu loh teman-teman. Contohnya yang lain kayak karyawan perusahaan Telkomsel no Shain gitu. Begitu, dibalik ya teman-teman. Jadi kalau itu kepunyaan kita gitu kan. Kayak kaba no watashi no de kaba no watashi desu. Watashi no desu. Kayak gimana yang jelasinnya? Aduh, mumet aku. Pokoknya gitu ya, guys. Nah, yang ke 6, yang terakhir, ini tentang umur, guys. Umur itu pakai sai. Contohnya, kayak ada anak kecil, cewek, kalau di Jepang kita panggil Chan, gitu kan. Nah, Chan di sini, contohnya kayak Mira-chan. Mira-chan wa nansai desu ka? Kayak umur berapa Mira-chan gitu kan. Nah, Mira-chan bisa jawab nisai desu gitu kan. Nah, ada berbeda. Kalian bisa tanya umur seseorang itu pakai nansai atau oikutsu. Perbedaannya apa? Oikutsu ini untuk orang yang lebih tua, agar lebih sopan, agar lebih sopan lah. Sedangkan nansai itu untuk yang sesama kita gitu. Terus tadi aku juga lupa menyelipkan ada 2 kata. Ada anohito yang aku tadi sebut di pas kata tanya, yaitu KB1 KB2 deska. Itu aku bilang anohito atau deska kan. Anohito ada kata lainnya anukata, teman-teman. Anohito ini untuk orang yang seumuran, yang lebih biasa aja, kita nggak perlu sopan banget. Tapi anukata ini untuk orang yang lebih tua gitu. Jiwa arimasan lebih tua, anukata lebih tua, oikutsu lebih tua. Terus ada perbedaan di bab 1 ini, ada sensei dan apa tuh ya, yang satu itu ada nama lain sensei, guys. Selupa itu aku maksudnya. Kyoshi. Oke, aku ngasih tahu juga kalau sensei itu seorang guru. Kalau kyoshi itu diri kita sendiri adalah seorang guru. Jadi aku seorang guru itu pakai kyoshi gitu. Jadi banyak banget arti yang sama, tapi huruf katanya beda, tapi artinya sama, hanya karena kita dengan lebih sopan atau gimana. Udah, gitu aja. Selesai bab 1 Bunpo Minono Nihongo. Semoga kalian jelas. Kalau nggak jelas, ulangi video ini 100 kali. Kalau masih nggak jelas, bisa komen di bawah. Kalian mau aku jawab apa, tanya apa, kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau enggak ya, aku diemin. Enggak ya. Kalau kalian pengen kasih saran tentang video-video aku, bisa komen di bawah. Bye. Langsung move ke bab kedua.